Apakah abang sayang? Tolong tunjukkan sekarang perasaan abang ke semua orang. Bagus kan suara saya? Bagus. Mantap. Mantap jiwa. Oke. Lagunya bagus nggak? Lucu kan? Nah, terus begitu pertama-tama aku mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Lava. Tempatnya bagus banget, mewah, terus makanannya juga enak. Gue juga udah sempat undang Bang Kasman sebagai bintang tamu, tapi Bang Kasman menolak. Mungkin karena Bang Kasman maunya di Mario. Ya udah, kita bikinnya di Mario ya. Biar abang dateng. Jadi semua mau undangnya sebagai bintang tamu. Iya, terus yang kedua, Dennis kan dari kemarin bikin podcast tentang korban-korban dari Bang Kasman. Pertama-tama Dennis mau ucapin sangat amat berterima kasih kepada orang-orang baik di luar sana yang telah memberikan donasi kepada korban-korban. Tanpa saya minta sedikit pun, sekalipun saya tidak pernah meminta donasi. Tapi di 2 hari yang lalu ada dari salah satu orang, mungkin netizen atau siapa, telepon dan bilang katanya saya ingin menyumbang kepada korban, yaitu Bang James dan Bang Ipong. Lalu selanjutnya juga pada ngasih donasi ke Pak Bowo, Claudia, dan Ipong, terus Fauzan. Nah, ini adalah korban-korban yang gajinya belum dibayarkan oleh Bang Kasman, gitu. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendonasi, dan orang-orang ini sungguh sangat baik karena mereka tidak mau disebut tuh namanya. Gua pun nggak kenal sama korban-korbannya, sama orang-orang yang nyumbang itu. Pertama dari Bang James dulu. Bang James mau ucapin apa? Orang yang sudah donasi. Untuk yang mendonasikan sedikit berkat buat saya, Bang Ibu dan teman-teman, saya bersama keluarga dan pribadi mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas respect yang luar biasa. Karena dari pihak Bu Denis dan manajemen sendiri tidak meminta apa-apa, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hamba Allah itu bisa memberikan sedikit rezeki yang dia dapat untuk berbagi dengan teman-teman semua. Amin. Saya bilang Pak Rasman, saya bilang buat kamu ya, saya paling menyayangi kalian, keluarga kalian. Dari sebelum Puan, Ibu Eli dan anak-anak mereka, saya bilang sampai anaknya yang calon dokter tanya, Om Jen bisa bertahan dengan Bapak, insya Allah, saya bilang. Walaupun saya Nasrani, tapi keluarga saya banyak yang Muslim. Ya, mudah-mudahan saya bertahan. Yang penting bapak Abi enggak ngomong saya yang macam-macam. Baru dia ngomongin pagi itu, siangnya terjadi MB, nye dan segala macam itu. Ya, udah terjadi mau gimana? Masih udah jadi bubut, ya kan? Jadi dengan demikian ini kabar-kabar saya juga ini, Bu Ipong, Bang Fauzan, itulah orang yang bersabar, berarti dia akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Nah, terus buat Pak Bowo, ucapan terima kasihnya buat yang kasih donasi ke Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibowo mengucapkan terima kasih kepada yang donasi saya dan terutama ke Ibu Denis dan timnya. Semoga rezeki yang untuk saya dan keluarga saya diberikan barokah dan berkah. Assalamualaikum. Amin. Tapi gaji dibayarin semua ya. Ya. Amin. Tuhan. Nah, untuk Claudia ucapan terima kasihnya untuk yang donasi. Tapi nggak usah diceritain nanti nih. Ucapan terima kasih aja. Selamat sore, saya Claudia Sendu. Saya di sini mau berterima kasih untuk orang-orang yang baik hati banget di luar sana. Terima kasih sudah memberikan donasi. Terima kasih juga udah kayak, padahal kita nggak ada minta sama sekali. Kita nggak ada dari awal sampai hari ini juga kita nggak ada yang kayak bilang butuh donasi, itu nggak ada. Tapi orang-orang baik di luar sana kayak benar-benar mengikhlaskan memberikan kita donasi. Emang kita di sini sama-sama kita butuh, dan tanpa diminta pun orang-orang di luar sana baik hati banget. Saya nggak habis pikir di luar sana masih banyak banget yang peduli sama kita, yang mau membuka hati dan juga mau mengikhlaskan donasi kepada
ternyata emang yang punya sifat yang melenceng emang kayaknya cuman abangnya Kademis aja. Jadi saya terima kasih banget sama orang-orang yang baik hati di luar sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bukan sama gue kali. Nah nih gajinya si Claudia tuh belum bayar sama si Abang Kasman. Bang bayar kali bang, itu hak karyawan. Abang jalan-jalan ke Bali bisa, sama Aisyah dan bisnis lagi. Nih gajinya Claudia nih, gaji pokok 4 juta. Kurang dibayar 4.150.000. Abang telah melakukan pelecehan terhadap dia dan itu nyata bang. Abang akuin lah. Terus begitu setelah itu masih juga nggak dibayar. Gimana hati kemanusiaan Anda bang? Anda keluar-keluar so jago, kalau ngomong tuh agamis banget. Tapi tinggal abang tuh tidak mencerminkan itu. Di belakangnya abang seperti apa tingkahnya? Abang suka ke Malioboro. Tapi abang nggak kenalkan orang yang suka kelabing. Gimana sih bang? Nggak boleh gitu bang. Hak karyawan itu harus dibayar. Kenapa? Karena mereka itu bekerja untuk mencari uang, bekerja untuk mencari pengalaman dan berharap banyak pada abang. Tapi malah abang salah artikan dan salah gunakan. Dibayar kali bang. Terus kayak gitu. Ada juga Mika kemarin setelah report ke saya, banyak juga orang-orang yang memberikan donasi tanpa kita minta loh. Bayangin, orang-orang yang gak kenal sama kita, yang kita gak kenal secara langsung, dia bisa tergerak hatinya. Di mana hati abang? Abang punya hati gak sih? Gitu. Terima kasih untuk yang kasih donasi ke Mika. Halo, nama saya Mika Pauna. Saya mau ucapin terima kasih buat orang-orang yang udah berdonasi tanpa kita minta dan tanpa itu kasih ke kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati dan selalu diberikan berkat yang banyak bagi orang-orang. Amin. Terima kasih. Nah untuk Mika, itu si abang juga belum bayar. Kemarin abang bilang ke orang-orang katanya si Mika dinonaktifkan. Abang tukang bohong. Mika itu bukan dinonaktifkan. Mika itu desain mengundurkan diri pada tanggal berapa? Pada tanggal 27 Juli. Jadi kerja dari 11 Juli sampai 27 Juli. Dan gue bingung, dia bilang sama si Mika, dia WA katanya gajinya cuma 7 hari. Hitungan dari mana? Hitungan dari negeri Wakanda atau Konoha bang? Nih, jadi total gaji yang belum dibayar kepada Mika adalah berapa? Ini sekitar 7 jutaan yang belum dibayar. Jadi gue udah lihat juga chattingannya si abang saat si Mika nagih-nagih ke Bang Kasman. Alasannya selalu apa? Sebentar ya Mika, nanti saya transfer. Sebentar ya Mika, nanti saya transfer ya, tunggu. Terus saya telepon kan, lalu bilang Mika putus-putus nih suaranya, nanti kamu telepon lagi ya. Bang, kayak anak kecil bang, pulang-pulang ada sinyal, lagi gaji, capek deh. Terus habis itu bilang dia meeting jam 11:30 malam masih meeting, katanya nanti aja ya Mika, kamu hubungin saya. Jadi saya hubungin terus dia tapi nggak bayar Sampai sekarang? sampai sekarang. Tadi juga aku di podcast Toyo ya, telepon kan, dan nggak bayar juga, dia nggak angkat. Berapa lama kamu kerja? 1 bulan lebih deh, dari tanggal 11 sampai tanggal 27 Juli. Terus dia gitu, udah gitu dia kan sempat telat bayar gaji kamu. Terus dia janji apa? Naikin gaji kamu. Iya, emang waktu aku mau tanda tangan kontrak, aku dipaksakan, aku disuruh tanda tangan kontrak dengan gajiku dinaikin gitu. Karena kan pada sebelumnya aku udah mau resign kan. Terus dia WA, dia bilang apa? Dia hitung cuma 7 hari katanya. Kayak itu perhitungan dari mana sih itu 7 hari gitu kan? Kerja padahal jelas-jelas aku kerja dari tanggal 11 sampai tanggal 24 Juli. Gitu. Ini Bang Kasman hitungannya dari mana sih? Katanya S3 doktor. Masa hitungan 1,5 bulan kerja dihitungnya 7 hari? Gue bingung guys. Terus kalau ditagih gajinya ngomongin bentar-bentar gak ada sinyal. Itu kayak itu beneran. Iya, itu. Kayak anak SD ketahuan main sama mamanya, bentar ya ma nanti saya pulang putus-putus nih suaranya gitu. Iya. Jangan gitu lah bang, hak karyawan juga dibayarin. Ditambah lagi kita kerjanya tuh lebih dari 8 jam. Berapa jam mau kerja? Aku kerja kayak setiap pagi tuh harus ngeliatin podcastnya Randy, ya, storynya, Instagram segala macam gitu. Bayangin itu dari pagi, apalagi kan storynya kali ini kecil-kecil gitu kan. Jadi kayak aduh
saya mau tanya, Mika pernah diajak ke Malioboro nggak? Pernah sih, tapi aku nolak. Ya bagus ya. Masa asli diajakin ke Malioboro gimana sih bang? Terus gitu. Oke, makasih ya buat yang memberikan donasi dan keprihatinan terhadap Mika. Walaupun nggak kenal dan Mika nggak pernah kerja sama kalian, tapi kalian tergerak hatinya untuk Mika. Saya jadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terus lanjut nih, ada si Bang Ipong. Nih Bang Ipong juga banyak fansnya. Bang Ipong, ucapkan terima kasihnya dong buat yang kasih donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipong. Saya sangat terima kasih kepada donasi yang saya tidak kenal, dan saya juga terima kasih kepada Badan Pesta dan timnya. Puji syukur keluarga saya juga terima kasih kepada donasi yang saya juga nggak kenal, termasuk Badan Pesta-nya. Ya, minta juga kita dapat minta, nggak kenal, tiba-tiba bisa gini, benar-benar terima kasih banget. Mudik satuan itu memang nyata. Dan semua ya kita jalani dengan hati yang ikhlas. Oke. Janda apa sih? Dia ngomong apa sih? Jadi ngomongannya. Dia ngomong janda apa sih bang? Dia nggak ngerti. Dia ngomong tiba-tiba ngomong janda si Bang Asman. Coba dijelasin. Ini ya, kemarin ada yang di Hotel Golden ya, saya baru kasih masalah. Saya bingung, saya udah permatiin para semuanya. Saya benar-benar saya setia. Dia tahu, dia bisa dari saya setia kepada Mugi semua. Saya jujur sama dia, ini orang setia. Sampai sekarang saya masih setia. Kenapa? Privasi dia nggak pernah saya buka maupun gokes maupun sekarang ini. Dan mohon maaf para semuanya, tapi saya nggak suka itu masalah janda yang diomongin, dan saya nggak pernah nyinggung masalah janda sama Semawel. Di gokes saya punya maupun di Badenis. Masalah janda itu sebetulnya si Mawel ngeluh terus tentang keluarganya, karena uangnya selalu dimintain sama janda, dan saya harus nyebut di situ sebagaimana tim narkoba harus menyicipi narkoba. Jadi saya nyebut jujur, kalau bicara fisik Mawel dengan saya boleh tanya siapa yang ganteng. Sorry. Jadi saya di sini ya, saya boleh adu dengan face-nya abang iparnya Parasma. Boleh, jangan jelek-jelekin nama saya sebutin janda. Aduh janda itu, aduh pusing saya bikin janda jadinya. Nama saya jelek, keluarga saya pada protes semua, termasuk teman-teman saya pada protes. Jujur janda itu udah nembak saya, dia suka sama saya, bukan sama Mawel. Jujur saya kasih buka sama si Mawel. Mawel, oh oke, mau tanya sama janda itu. Saya nolong kamu, bukannya saya merebut janda. Maaf, Parasma. Ini saya buka kemarin, saya WA. Lalu saya bilang saya ingin memperjelas kalau saya ketemu sama Parasma. Parasma ini tidak manggil saya. Jadi gimana mau jelas Parasma tahu posisi saya bagaimana? Dan satu masalah mobil yang komisi 4 juta, Mugi dapat komisi dari Kohendra itu 250.000. Parasma tuh malah Mugi, gila-gilaan marahnya. Apa tuh ucapannya? Wah itu loh ucapan binatang, saya masih sopan. Saya nggak buka nama-nama binatang karena saya berpendidikan. Nah sekarang saya buka. Parasma pernah janji sama saya sama semua yang karyawannya. Saya kalau mau negur orang salah, saya memandang istri, anak, dan keluarga, termasuk karyawan. Sekarang saya buktikan, saya tahu 4 juta itu bukan saya tahu kalau si Mawel dapat komisi 4 juta, tapi dari Mugi nggak ke saya. Itu makanya saya buka. Kenyataannya benar kan? Saya nggak hoax. Saya buktikan. Berarti nggak marahin abang iparnya? Nggak berani kan? Berarti situ kan nggak ada dengan keadilan yang situ punya ngerti hukum. Itu aja, jadi jangan ngarang-ngarang diri karena saya nggak pernah ngarang-ngarang kita. Ini semua bukti, real semua nyata. Nggak ada saya komisi 1 juga, enggak, ini Mugi ribut gara-gara komisi 4 juta, tapi Mugi lagunya ke saya. Itu makanya saya buka, saya kirim WA ke Parasma. Dan masalahnya itu udah clear di warung kopi. Saya bilang sama Mawel, Mawel, saya udah ceritakan seperti itu. Terakhir saya bilang Mawel, kalau lu nggak suka, lu jual gue beli. Tanya sama Mawel. Tapi dia minta damai, oke. Tapi ingat Parasman ya, macan adanya di kampung, tapi kalau masuk kota, masuk kandang. Maaf, pernah ada ucapan itu. Kalau macan masuk, macan itu ada di kampung, kalau ada di kota itu masuk kandang, karena bikin rusuh. Kalau macan ada di kota, canda itu. Ngegigit ya bang? Ya, makasih. Nah terus begitu, Bang Ipong, berapa yang belum dibayar gajinya Bang Ari sama si Abang Asman? Oke,
dari protesnya kemarin di Hotel Golden, mungkin diucapin masalah gajinya Pak Bowo yang 12 hari. Itu saya tunggu. Yang 14 hari saya mana? Kenapa nggak Anda ucapkan? Anda lewatkan. Buktikan loh. Itu bisa dibuktikan. Sampai saat ini pun Anda belum bayar. Bukan belum bayar, karena Anda kemas kata-katanya uang saya sudah tidak ada. Cukup buat saya. Tapi ingat, di situ ada hak anak saya dan anak saya didolimi dengan Anda. Ingat, pembalas itu ada harganya. Kita lihat. Dia nggak ada duit. Tidak ada uang saya. Tidak ada uang saya. Oh, uang abang. Iya. Dia tidak Maksudnya itu ya. kemas dihindar, dia nggak mau bayar gitu. Tapi itu kan haknya anak saya. Tapi anak saya bukan saya mah tinggal cari. Tapi hak anak saya itu akhirnya nanti akan itu karma buat kamu. Udah buat saya udahlah. Itu aja saya ikhlasin kok. Tapi semua hukum hanya Allah yang akan memvonis kamu seperti apa nantinya. Itu aja. Cuma saya masih ingat tuh kata-kata kamu, macan lahir di kampung, tapi kalau di kota itu masukannya. Artikan kandang itu apa? Itu aja. Amin. Tapi rezeki mah tidak akan tentukan ya Bang ya. Iya, Ini iya. Abang mendapatkan lebih dari orang-orang yang baik hati ini. Terima kasih untuk yang memberikan donasi. Terus dari itu selanjutnya Pak Ustaz yang sedang masih mengalami trauma sejak bulan September. Ya, Bang Pak Ustaz udah dibayar belum gajinya? Belum. Oke, ucapin terima kasih dulu dong kepada yang donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boyan Sandrun. Saya berterima kasih kepada yang donasi dari sekalian teman-teman sekalian, dan berterima kasih juga kepada Denis yang sudah bantu aku dan yang sudah bantu aku, udah semangatin aku untuk bisa dapat sertifikat aku. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus itu belum dibayarnya berapa total Pak Ustaz? Sama si Abang. Aku dibayar 4 juta sebulan. Cuman kan aku kan kontrak dulu 10 hari. Ya. Tapi pas 10 hari itu di hari terakhir ada kejadian konflik. Gitu, Terus kejadian konflik apa? Kekerasan. Kekerasan. Jadi si Pak Ustaz ini dibawa di lobi ditendang di depan orang-orang, di lobi di Padang, di Hotel Padang ditendang di depan orang-orang di lobi. Itu saksinya ada ajudannya. Terus habis itu si Pak Ustaz ini dibawa ke atas ke kamar. Ajudannya udah bisikin Pak Ustaz apa? Siap-siap rekam ya. Ya, saya rekam. Tapi aku salahnya rekamnya di tas. Salahnya rekamnya di tas, jadi ketahuan. Jadi pas di Pak Ustaz diajak ke atas, dia disungkurin ke kasur, terus dipukul sama Asnan. Tanpa kejelasan. Dipukul tanpa kejelasan. Dipukul tanpa kejelasan. Kena berapa kali? 3 kali. Itu kejadiannya September. 3 kali dipukul terus gitu tanpa salah yang nggak jelas gitu. Dia nggak melakukan kesalahan apapun. Habis itu kamu gimana cara kamu kaburnya? Kalau aku kaburnya itu diarahin sama ajudan dulu. Ajudannya bilang, "Jan, kamu jangan kabur pas waktu di Padang. Kamu kaburnya aja pas waktu transit ke Jakarta. Karena kan kami ada planning klien di Aceh. Nah, pas waktu di transit Jakarta, aku kabur lagi. Nah, habis kabur, ya sebenarnya sebelum kejadian, aku udah ada pengacara juga sama kuliah. Tapi aku cabut dikarenakan mungkin bukti pukulnya gitu ya. Pukulnya itu agak susah kali ya. Soalnya itu disekat di kamar. Anak umur 18 tahun lagi mencari kerja, lagi mencari pengalaman. Lu bayangin dipukul kayak gitu, padahal salahnya juga nggak ada. Dia cuma nanya di lobi itu, dia nanya, "Pak, ini saya sudah bekerja 10 hari, bagaimana lanjutannya?" Bukan mau minta resign ya? Iya, bukan. Tapi tanpa kejelasan, ya langsung kami sih. Bukan meminta resign ya? Tiba-tiba ditendang. Ya, tiba-tiba aja tanpa alasan. Oke, nah Nah, ini di kamar itu tuh kan ada sebenarnya
dan sudah sampai kakek siapa nggak tahu. Di situ ada 2 orang. Oke, sekarang Mika baru mendapatkan ancaman seperti biasa ya. Dan saya Mika, ternyata feeling saya benar dan kamu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka resiko hukum bisa saja menunggumu. Pakai tapi tanda tanya. Thanks. Ingat, saya tidak pernah takut. Mau 1000 orang pun yang mengganggu saya, maka saya akan tetap santai dan tidak akan goyah. Jangan pernah kamu hubungi saya. Orang mau bayar gaji jangan pernah hubungi saya. Gimana sih? Bayar gajinya. Oke, jangan pernah kamu hubungi saya. Iya, gajinya dulu bang. Ini kan lagi ngomongin gaji kok kayak lu hubungan namanya pacaran, jangan hubungi saya lagi. Iya, ini hubungin juga mau minta gaji, jangan pernah hubungi saya lagi. Iya teh kumaha. Terbukti HP kamu dijadikan tempat komunikasi ke saya dan itu salah karena saudara Jenis sedang bermasalah hukum dengan saya. Pembicaraan tadi saya rekam. Ya kan lu yang telepon, karena gue, kita juga tidak akan wawancara, salah bapak telepon saya gitu kan. Ya sudah biasa aja macam-macam, karena memang begitu kan, getak caranya. Iya, ya nggak usah lah, apain. Itu yang dia mau, kalian takut. Ini ada yang ngasih donasi, siapa lagi tadi? Nggak ada namanya. Mana namanya? Berapa? Mika 4. Hah? Terima kasih yang ngasih donasi untuk Mika 4 juta dan lainnya 7 juta, 1 juta masing-masing. Terima kasih. Siapa sih yang ngasih? Nggak ada yang mau maju. Aduh. Makasih ya untuk yang ngasih donasi. Mika ucapin terima kasih. Makasih banyak yang udah berdonasi tanpa nggak mau disebutkan namanya. Semoga Tuhan memberkati dan berkatnya dilimpahkan. Amin. Terus yang di pojok, Satria. Mana? Oh Irfan, salah. Irfan, nah kamu kerja sama dia ucapin terima kasih untuk yang ngasih donasi. Untuk semuanya ya saya ucapin terima kasih. Saya nggak tahu siapapun yang memberikan ya bantuan ini kepada kita semua. Saya ucapin terima kasih. Semoga banyak umur semua dan rezekinya dibalikan semua ya. Amin. Amin. Oke, tadi mau nanya apa nih? Mau nanya apa? Jadi udah berapa kamu gajinya nggak dibayar sama berapa lama? Oke, sebelumnya dulu perkenalan dulu ya. Saya Evan, tim kreatif Pak Rasman, editor pertamanya sebelum Fauzan. Jadi saya sudah bekerja hampir 1 bulan di Rasman dan itu saya digaji 25.000 per hari. Dan sampai sekarang saya hanya menerima total 50.000 selama saya hampir 1 bulan dengan dia. Dan gaji saya 4,5 juta. 25.000 itu uang makan saya dalam 1 hari. Tapi dibayar berapa? Baru 50 juta. Jadi saya meminta kepada Bang Rasman, apabila Anda adalah orang yang profesional sesuai dengan mulut yang Anda yang agamis, tolong dibayarkan hak-hak karyawan Anda. Karena ini sudah menjadi hak dari mereka dan bukan hak Anda. Dan kalau misalkan Anda nggak mau ngebayar, minta maaf. Kalau Anda nggak ada duit, minta maaf, bukan malah mengancam. Ancaman Anda sudah tidak ada yang takut, Bang. Abang buat saya ketawa sih diancam Abang. Gitu. Tapi yang Abang lakuin menurut saya adalah kejahatan. Karena anak-anak muda ini bekerja untuk mencari pengalaman dan tidak ada pikiran jahat sama sekali terhadap Abang. Mereka bekerja sepenuh hati untuk Abang. Tapi yang apa balasan Abang kepada mereka? Abang tidak menggaji mereka. Abang memperlakukan mereka semena-mena. Abang menghina mereka dengan kata-kata cacian binatang setiap hari yang mereka tahan. Itu pun mereka tak apa. Tapi Abang masih nggak mau bayar hak mereka juga. Alasannya apa kamu dipecat? Kemarin karena kerja saya nggak beres katanya. Jadi saya sebagai editor saya juga jadi bodyguard bapak, tukang angkat-angkat bapak, pakaian, barang dan yang banyak juga. Ya jadi saya merangkap sebagai semuanya. Jadi bisa dikatakan saya ASP juga bagi bapak. Editor tapi bodyguard. Iya. Jadi gimana kamu memegang kamera terus kamu jaga ini gimana? Itu masih dipertanyakan nggak gimana. Terus kalau ada apa-apanya kamu pukulnya pakai kamera? Paling pakai tripod kak. Oh gitu ya, tripod oke. Jadi semoga Anda dengan ini mengingat, dia nggak mungkin lupa ya
ya, namanya orang lupa gaji, nggak mungkin lupa ya, dia tahu ya. Jadi tolong dibayarkan hak-hak karyawan yang sudah menjadi haknya. Orang yang nggak kenal sama mereka aja mau memberikan tergerak hatinya. Masa kamu yang sudah, Bang Asman yang sudah bukan, kalau nggak dibayar namanya memeras keringat orang ya, memeras keringat orang yang bekerja. Kerjanya sehari berapa jam kamu? Kalau sistem kerja saya dengan Pak Osman 24 kali 7. 24 kali 7 jam, dia tanpa mengeluh. Jadi menurut saya kalau misalkan orang udah setia gitu melayani Bapak dengan sepenuh hati, haknya tolong dibayarkan. Kalau tidak berarti Anda itu tidak berkemanusiaan. Kalau misalkan ada yang salah dari omongan mereka, silahkan buktikan. Saya selalu memberikan tempat, ruang, dan segalanya untuk Bapak klarifikasi di podcast saya. Tapi Anda tidak pernah kunjung datang. Yang Anda selalu datang cuma ancaman. Bisanya cuma ngancam doang. Belajar dari mana sih Bang? Itu murid didiknya siapa sih dia? Bang Egi. Apakah Bang Egi ngajarin muridnya seperti ini Bang? Apa kan katanya gurunya? Benar kayak gini. Coba dipertanyakan deh, kalian wartawan tanyain deh sama si Bang Egi. Dia kan selalu bilang saya ini adalah muridnya Bang Egi Sujarga. Betul gak? Betul kan? Tanyain deh, siapa sih yang ngajarin kayak gitu? Premanisme. Gue paling benci orang preman. Kita harus berantas premanisme. Karena premanisme dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, apalagi kerjanya untuk menzolimi orang yang lebih lemah. Giliran orang yang berani ya jadi ciut. Iya kan? Begitulah si Bang Asman. Itu sudah, wartawan mau nanya apa? Model donasinya kemarin gimana, dapat berapa terus dibagi-baginya atau tertuju ini gimana boleh tahu? Gue nggak ngerti, kemarin juga awalnya kan gue bikin podcast kan. Podcastnya itu yang pertama kali podcast si Jam sama si Ipong. Terus kayak gitu gue tuh tidak pernah membuka donasi sedikit pun. Bahkan kalau donasi itu gue nggak pernah gue ngomong. Nanti gue disangka nyobok lagi. Gak gitu, kalau misalkan donasi pun itu karena rasa iba dari gue gitu pun. Dan gue nggak pernah ngomong. Dan yang itu tiba-tiba pagi dia telepon ke Ida itu asisten gue. Dia bilang saya mau donasi untuk James dan Ipong. Terus kita tanya kan namanya siapa? Saya nggak mau disebutin, tolong dikasih aja donasinya, disalurkan kepada James dan Ipong. Gitu. Terus dikasih langsung saya salurkan kan ya. Saya kasih ya. Ini awalnya takut. Iya, ceritain deh Bang, lucu banget. Teman-teman wartawan waktu kan Bu Dini sebagai pimpinan dan manajemen nasional menelpon saya menyampaikan bahwa ada donasi yang diberikan oleh hamba Allah, ya kan? Akhirnya saya WA lah. Ya ini Ipong Simin kita ini. Saya bilang ke dia, kirim nomor rekening. Enggak, saya nggak mau ah. Apalagi dengan sama para sosok seperti begini, aku dihacker lah, money laundering lah, ya kan? Pikirannya aneh banget tuh. Ipong Simin kita. Bisa imigran money laundering hacker gitu sih. Ya kan kita harus hati-hati lah. Hati-hati. Ya, karena kalau Mbak Denisnya langsung ngomongnya si JB saya harus tanda tanya, harus dulu safety lah. Wah, Bukan berarti percaya, kok kayak itu dong. bukan percaya. Hati-hati memilih hati, kalau kurang hati-hati bisa sakit hati. Nah itu kan itu. Takutnya kejebak aja. Oh. Kan sensitif ini kan. Ya, kalau Mbak Respect Denisnya Sampai hari kedua pun tetap enggak ah, udah kayak anak gua si Adam. Enggak ah. iya benar. Nanti kalau udah, Nah itu makanya hati-hati. Gue ini Amazon selalu dipakai karena gue selalu seleksi apa yang ada yang datang yang baru lalu gue pertanyakan dan gue harus serba safety lah. Yang namanya kita melakukan sesuatu yang benar, di atas benar, ngapain takut? Hah? Kalau hukum meja hijau berpikir benar jadi salah jadi benar, wes monggo. Tapi kalau kita ngomongnya benar, Ini masalah kan duit. duit itu racun dunia. Duit itu racun dunia. Tapi bagaimana duit itu dikelola, membangun dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada, aman dunia. Ini. Tapi yang mungkin safety udah jelas. Oh iya safety. Itu diterima kan? Terima. Itu bagi dulu. Udah dikasih. Alhamdulillah. Buat janda. Bercanda. Nanti